Halo guys, di umur berapa lo baru sadar kalau selama ini sistem perekonomian negara kita ini melenceng? Kayak apa melencengnya? Sini gue ceritain. Lo pada tahu nggak kalau sejak Indonesia lolos dari krisis moneter tahun 2000-an itu, perlahan-lahan ekonomi kita membaik tiap tahunnya. Walau tetap naik turun seperti di saat pandemi, tapi ternyata rata-rata tetap ada pertumbuhan. Alhamdulillah kan? Nah tapi, kenapa kok masih banyak orang miskin sih? Masih banyak orang yang susah punya rumah, punya tanah, termasuk gue dan teman-teman gue juga susah cari kerja. Lo juga kan? Nah, tahu nggak kenapa bisa kayak gitu? Ternyata guys, ini semua karena cara kerja ekonomi negara kita sudah melenceng dari apa yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 45. Cara perekonomian kita terlalu bebas, terlalu menyerahkan sepenuhnya kepada pasar terbuka. Akhirnya, hanya mereka yang punya modal gede lah yang dapat memasuki gelanggang pertarungan pasar bebas. Dengan kata lain, ini adalah sistem perekonomian buat si kaya doang. Oke, bayangkan gini bro, kampus mengizinkan dibukanya kantin dan kafe, lalu anak-anak pada patungan dengan modal 10 juta buat buka kantin dan kafe. Agar nanti keuntungannya bisa dibagi-bagi buat yang sudah sumbang modal, juga pemasukan untuk himpunan mahasiswa. Dengan gitu, himpunan mahasiswa akan punya pemasukan rutin. Tiba-tiba gue datang, gue punya uang 1 miliar dan mau ikutan buka kantin dan kafe. Nah, dari uang 1 miliar ini juga, gue pakai buat lobby para pengurus himpunan mahasiswa, termasuk ketua himpunan. Yang gimana caranya lah, gue tawarkan insentif, pemasukan lebih besar buat himpunan, bahkan yang lebih seru, gue tawarkan untuk membantu modal kantin. Sekalian gue kelola, gue perbaiki, dan gue bikin lebih menguntungkan. Sekilas menggiurkan ya kan? Tapi faktanya, setelah kafe dan kantin anak-anak itu berhasil gue akuisisi, persentase keuntungan bagian gue tentu lebih besar kan? Walau anak-anak dan himpunan dapat untung, tapi ya seadanya aja. Yang lama-lama uang gue makin banyak, sementara uang anak-anak dan himpunan ya segitu-gitu aja. Nah, begitulah gambaran kesalahan perekonomian bangsa kita, karena terlalu bebas. Padahal kalau lihat di Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian negara kita itu berazaskan kekeluargaan. Boleh cari untung, cari kaya, tapi nggak boleh seenaknya. Nggak boleh menguasai hak orang lain. Nggak boleh menginjak usaha orang lain, apalagi atas hak hidup orang banyak. Inilah yang selama ini terjadi guys. Di Indonesia, orang yang kaya itu hanya 1% bro, atau hanya segelintir. Dan yang lebih gila, mereka yang 1% ini bisa makin kaya raya, karena selama ini mereka dekat dan nempel sama pemerintah, sama kementerian dan lembaga, sama parpol, sama pemda, kabupaten, terus sampai level ormas. Akhirnya kebijakan dan peraturan pemerintah maupun daerah banyak yang berpihak dan memudahkan usaha mereka. Enak bener kan? Sementara rakyat kebanyakan masih tetap miskin, masih susah menaikkan pendapatan, bahkan susah menabung. Ini terjadi puluhan tahun bro. Hayo, mau begini terus? Ternyata Pak Prabowo sudah mengendus ini semua. Sejak lama sekali beliau menyebut situasi ini dengan paradoks Indonesia. Adalah penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah kita abaikan. Saudara-saudara sekalian, setelah saya pelajari secara mendalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan, bukan azas konglomerasi. Ya karena memang situasi ini sangat paradoks atau kontroversial ya kan.
Negara dengan sumber alam yang kaya, tapi puluhan tahun masih banyak rakyatnya yang miskin. Paradoks plus ironis. Di dalam bukunya Pak Prabowo itu juga diberikan usulan solusi, yaitu Indonesia harus kembali melihat dan menerapkan apa yang tertulis di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, yakni menjalankan sistem perekonomian dengan azas kekeluargaan. Nah, apa nih solusi buat kita anak muda? Yaitu salah satunya adalah kita anak-anak muda harus melek politik, harus berani bersuara, dan memberikan kritik yang bagus. Dengan melek politik, semoga ke depannya anak-anak muda dan rakyat Indonesia jadi tidak mudah diperdaya, tidak mudah dibeli suaranya, dan tidak gampang menerima informasi yang menyesatkan. Bagaimanapun guys, tak akan lama lagi kita semua generasi muda yang akan bakal pegang kendali negara ini. Mulai dari pemerintahnya, perekonomiannya, sampai pertahanannya. Kalau kita tidak peduli, tidak kompak, dan tidak bertindak, bisa amburadul dan ambruk negara ini bro. Gimana?